Jasad kedua gadis kecil ini ditemukan di sebuah parit. Hai semuanya, terima kasih udah memilih video ini. Welcome back with me, Putri Nabila. Kurang lebih 2 pekan belakangan ini, dunia digemparkan dengan pembahasan mengenai hashtag Black Lives Matter, tentang kerusuhan di Amerika pada saat ini ke arah rasisme. Kali ini aku mau ngebahas kasus yang sedikit berbeda nih dari sebelumnya. Aku mau ngajak kalian untuk sedikit nge-flashback satu kejadian mengenai rasisme di Amerika puluhan tahun yang lalu. Ya, sebenarnya sih honestly aku nggak tega ya bahas ini, karena ini merupakan satu kisah yang aku rasa tidak memiliki sebuah keadilan untuk si korbannya. Dimana ada seorang anak di bawah umur yang dieksekusi mati, namun setelah puluhan tahun kematiannya, ternyata pria ini dinyatakan tidak bersalah. Aduh, buat apa lagi ya, orangnya juga udah nggak ada. Kebayang nggak sih kasihannya gimana? Meskipun penuh dengan kontroversi, sebagian dari kita pasti menyetujui adanya hukuman mati nih kan weh. Walaupun katakanlah dengan kematian pelaku, korban tidak bisa hidup lagi atau kembali seperti sedia kala. But at least ini bisa memberikan pelajaran penting bahwa tindakan kejahatan bisa membawa kematian bagi pelakunya. Ya bisa buat efek jerah lah gitu kan weh terhadap siapapun yang mau bertindak kejahatan. Lalu bagaimana jika seandainya si pelakunya sendiri masih muda? Tentu putusan untuk memberikan vonis mati harus dipikir-pikir dulu ya kan weh. Dihadapkan dengan situasi seperti ini, kita pasti berpikir jika hakim takkan menjatuhkan si pemuda itu hukuman mati. Usianya masih sangat belia, masa depannya panjang, dan kesempatan memperbaiki diri masih sangat luas. Tentu ini jadi pertimbangan sendiri ya kan weh. Sayangnya, kebijakan macam ini tak dialami oleh pemuda bernama George Junius Taney. Usianya baru 14 tahun, tapi ia dihadapkan dengan vonis kematian setelah diputuskan bersalah membunuh 2 gadis kulit putih di sebuah kota di Carolina bagian selatan Amerika. Sadisnya, eksekusi sendiri menggunakan kursi listrik, dimana rasa sakitnya aduh nggak bisa kebayangkan aku loh cemana sakitnya itu ya kan. Dengan usia dia yang masih segitu, dia udah ngerasain hukuman yang seberat itu coba. Lalu bagaimana ceritanya sampai George bisa ditangkap polisi? Tanpa berlama-lama langsung aja let's jump to the video. George Junius Taney adalah pria asal Carolina, Amerika yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1929. Dia tinggal di pemukiman berkulit hitam di daerah Alcolu, Carolina Selatan, Amerika. Pada tahun 1944, George Junius Taney tinggal di Alcolu, Clarendon County, Carolina Selatan. Pria 14 tahun itu tinggal bersama ayahnya, ibunya, saudara laki-lakinya John berumur 17 tahun, Charles 12 tahun, dan saudara perempuannya Catherine 10 tahun, dan Amy 7 tahun. Ayah George bekerja di penggergajian kota, dan keluarga itu tinggal di perumahan perusahaan. Jadi pada saat itu di Alcolu tuh pemukiman orang berkulit putih dan pemukiman orang berkulit hitam itu dipisahkan karena kasus rasisme di sana pada saat itu masih bisa dibilang tergolong tinggi. Nah, di saat tinggi kasus rasisme di sana kala itu, George dituduh melakukan pembunuhan terhadap 2 gadis berkulit putih. Cerita mengerikan kematian George di kursi listrik berawal dari kisah 2 bocah perempuan bernama Betty June Benicar dan Mary Emma Thames. Keduanya masih muda nih weh. Si Betty masih berusia 8 tahun dan si Mary masih 11 tahun. Nah, jadi ceritanya 2 gadis kecil ini mau mencari bunga, tapi bunga yang mereka cari itu adanya di kawasan pemukiman berkulit hitam. Nah, kayak yang aku bilang di awal tadi nih weh, kan pemukiman kulit hitam dan kulit putih itu kan dipisahkannya dengan jalur kereta api gitu weh. Nah, sesampainya di kawasan berkulit hitam, mereka numpang nanya nih ya kan sama seseorang yang bernama Catherine. Mereka nanya itu kan, "Kak, di mana di sini tempat yang banyak-banyak bunga itu, Kak?" Katanya kayak gitu kan. Baru ditunjuk si Catherine ini, "Oh, di sana," katanya. Ditunjukin lah ya kan weh sama si Catherine ini. Nah, kebetulan lokasi tempat bunga yang mereka cari persis dekat dengan rumah si George. Saat mereka mencari bunga, nggak balik-balik orang ini weh, sampai akhirnya semua orang pun mulai mencari mereka karena merasa was-was nih. Ya namanya masih pada bocah ya kan, main-main terus gak pulang-pulang kan pasti otomatis orang tuanya kecarian tuh. Udah dicari tuh weh seharian kemana-mana, tapi gak ketemu-temu juga nih 2 bocah ini tadi kan weh. Keesokan harinya
Akhirnya pada tanggal 23 Maret 1944, akhirnya kedua bocah ini berhasil ditemukan. Tapi sayangnya mereka berdua ditemukan sudah dalam keadaan meninggal nih weh. Jasad kedua gadis kecil ini ditemukan di sebuah parit dengan luka pukulan di kepalanya nih weh. Luka tersebut diduga berasal dari pukulan benda tumpul nih. Nah, di dekat parit tersebut pun weh, ditemukan besi rel yang diduga menjadi senjata untuk memukul kepala dua korban tersebut. Nah, kebetulan lagi nih weh, sehari sebelum hilangnya gadis kecil tersebut, polisi menerima laporan ada orang yang mencuri besi rel di daerah tersebut. Dan menurut kabar yang beredar, yang mencuri besi rel tersebut bernama Junius. Setelah dilakukan pencarian di daerah tersebut, yang mempunyai nama Junius hanya dua orang nih weh, yaitu George Junius Tenney dan John Junius, yang mana John merupakan abangnya si George. George Tenney dan abangnya John ditangkap karena dicurigai membunuh gadis-gadis kecil ini weh. Mereka ditangkap di tempat kerja mereka. Jadi kebetulan mereka tuh kerja kayak buruh pabrik gitu weh. Ketika mereka ditangkap, teman-teman kerja mereka pada komplain dan gak terima. Mereka mengatakan pada saat kejadian hilangnya dua gadis kecil tersebut, George sedang kerja dari pagi sampai larut malam nih weh. Semua pekerja menganggap itu hanyalah sebuah tuduhan yang gak disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Tapi polisi sama sekali tidak peduli dengan tanggapan mereka karena polisi nanggepinnya itu adalah pembelaan dari mereka yang berkulit hitam. Karena pun kebetulan yang kerja di situ semuanya orang berkulit hitam. Kemudian mereka pun langsung dibawa polisi yang keseluruhannya adalah berkulit putih. Mereka nggak diizinkan didampingi oleh orang tuanya sampai setelah persidangan. Nah, selama penahanan 2 hari berturut-turut, mereka tidak diberi makanan minum nih weh. Ketika diinterogasi, mereka dalam keadaan lemas. Mak nggak kebayang aku bah. Kayak gini kali ya perkara rasis ini. Setelah diinterogasi, mereka dipaksa untuk mengakui semua yang gak mereka perbuat dengan diiming-imingi akan diberikan makanan dan minuman. Nah, inilah alasan kepolisian gak memberi mereka makan selama 2 hari kemarin, agar ketika diinterogasi mudah buat mereka untuk mengakui apa yang tidak mereka perbuat karena diiming-imingi makanan tadi nih weh. Tapi si John, abangnya si George tadi, gak mau menerima makanan tersebut karena dia tetap bersikukuh untuk mengakui bahwasannya bukan mereka nih pembunuhnya. Karena abang George mungkin lebih dewasa ya kan weh, jadi nggak bisa diakal-akalin. Jadi si polisi memaksa si George bahwa dialah pembunuhnya, dan George disuruh menandatangani surat pernyataan pengakuan. George yang saat itu masih belia dan minim pendidikan tidak mempunyai tanda tangan. Akhirnya surat tersebut pun tidak ditandatangani. Tapi mirisnya pengakuan itu tetap berlaku meskipun gak ada tanda tangan. Ya dimana-mana namanya surat, gak ada tanda tangan, itu bisa dikatakan surat gak resmi kan. Tapi tetap aja George dijadikan tersangka. Tapi abangnya si John pun akhirnya dibebaskan. Setelah John dibebaskan, dia cerita ke semua orang gimana mereka diperlakukan selama penahanan di situ kan. Dan George dipaksa untuk mengakui yang bukan perbuatannya karena diiming-imingi makanan tadi nih. Pada saat itu, semua penduduk berkulit hitam protes kepada wali kota Al-Qolu dan meminta membuat penyelidikan ulang. Karena penyelidikan awal tidak bersifat transparan dan terbuka. Dan mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil nih weh. Sakitnya lagi nih weh, protes itu sama sekali nggak digubris oleh wali kota Al-Qolu. 4 hari setelah George dinyatakan sebagai tersangka, akhirnya sidang pun dimulai. Persidangan George memiliki juri yang semuanya berkulit putih nih weh, seperti yang biasa yang terjadi pada saat waktu itu. Karena sebagian besar orang berkulit hitam masih kehilangan hak pilih dan dilarang memilih. Mereka tidak dapat dipilih sebagai juri. Jadi semua juri si George itu dari orang berkulit putih. Lebih dari 1.000 orang kulit putih memenuhi ruang sidang. Namun tidak ada satupun orang berkulit hitam diizinkan masuk ke situ. Gila, rasis sekali nih weh. Segitunya kali. George diberikan seorang pengacara. Dimana-mana pengacara itu membela kliennya kan weh. Tapi tidak berlaku untuk George. Dalam persidangan, pengacara George sama sekali tidak memberikan pembelaan apapun terhadap si George. Karena tidak adanya perlawanan sama sekali terhadap pihak yang harus membela George, persidangan pun hanya berlangsung selama kurang lebih 10 menit nih weh. Akhirnya, hakim yang bernama Philip H. Stull memvonis George dengan hukuman mati dengan menggunakan kursi listrik. Dan Toplan yang paling sedihnya lagi nih, saat mendengar vonis tersebut, semua orang dalam ruangan tersebut tertawa dan merasa menang dengan putusan tersebut. Cuman George seorang lah yang menangis di ruangan tersebut. Ya Allah, gila, subhanallah, kasihan kali kau George. Semoga surga lah tempatmu ya George.
George ini dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Pusat di Columbia, Carolina Selatan pada 16 Juni 1944 pukul 19.30. Pada pukul 19.25, 3 petugas polisi mendekati sel di mana George ditahan. Seorang petugas masuk dan membawanya keluar dari selnya. Petugas mengantarnya ke ruang eksekusi di mana mereka menempatkannya di kursi listrik. Karena kursi tersebut cukup gede buat si George yang memiliki badan yang masih terlalu kecil, mereka menggunakan buku sebagai tambahan dudukan George agar kepala George mengenai penyengat listrik itu. Tangan dan kaki George kemudian diikat ke kursi. Yang lebih terharunya lagi nih, ayahnya diizinkan mendekati George untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada putranya. Nggak kebayang aku, sedih kali, gila. Macem di film-film itu, Lalu seorang petugas bertanya kepada George apakah dia memiliki kata-kata terakhir untuk dikatakan, tetapi George hanya menggelengkan kepalanya. Kayak udah pasrah gitu dia, George ini hanya bisa merintih dan menarik nafas dalam-dalam ketika salah satu petugas menarik tali dari kursi dan meletakkannya di atas mulutnya. George pun langsung nangis nih, Para petugas juga menempatkan topeng di mukanya, yang mana topeng itu juga nggak pas gitu, dengan mukanya. Topengnya tuh gede gitu kan. Terus kan muka si George ini masih 14 tahun, kayak mana sih mukanya masih kecil gitu kan. Jadi ya memang nggak cocok gitu. Karena itu kursi listrik memang bukan untuk seusia si George, George pun terus-menerus menangis dan gemetaran dia nih, Ketika listrik mulai dimatikan, topeng yang menutupi wajah George tadi terlepas nih, Kulit kepalanya terbakar dan mata George yang satu udah lepas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus air liurnya juga mengalir, begitu juga dengan air matanya mengalir. George dinyatakan meninggal setelah 8 menit kemudian. Ya ampun, berarti selama 8 menit itu dia merasakan sakitnya lah ya kan, Aduh gila sih, ini aku gak bisa ngebayangin kali, Kok yang di ruangan itu kok pada tega kali yang lihat dia kayak gitu. Ini masih anak-anak loh, ceritanya. Sekalipun dia melakukan kesalahan, kayaknya masih adalah hukuman lain yang lebih manusiawi yang bisa mereka kasih ke si George ya kan, Lalu, 60 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004, George Friesen, seorang sejarawan lokal yang dibesarkan di Alcolu, mulai meneliti kasus ini setelah membaca artikel surat kabar tentang hal itu. Friesen melakukan riset dan penelitian kasus ini karena dianggap adanya kejanggalan Gak main-main riset ini diteliti selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2004 sampai 2014. Lalu di tahun 2014 akhirnya terbongkarlah bahwa memang peradilan tersebut tidak valid dan tidak sah secara hukum. Disinilah terungkap semuanya bahwasannya tuduhan kepada George selama ini tidak valid, termasuk surat pengakuan yang tidak ada tanda tangannya tersebut. Jadi tuduhan George sebagai pembunuh 2 gadis tadi hanyalah sebuah kecurangan alias tidak sah. And finally, hasil riset ini pun mendapat perhatian dari organisasi anti-rasisme dan para pengamat hukum yang kebanyakan berasal dari kulit putih. Maunya udah kayak gini sadar lah ya kan harusnya orang tuh. Kasus ini pun udah diselesaikan dengan cara adil di sana. Ya walaupun George sudah nggak ada lagi, at least hukumannya udah diselesaikan secara sah ya kan Jadi nggak ada lagi tuh orang-orang di sana yang nuduh George sebagai pembunuhnya. Nah kan udah terungkap nih kasusnya, bahwasannya memang bukan si George pembunuhnya. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah pembunuh 2 gadis berkulit putih tersebut? George Friesen menyatakan dalam wawancara ada seseorang yang disebut sebagai pelakunya yang sekarang udah meninggal. Friesen mengatakan bahwa pelakunya yang diisukan berasal dari keluarga kulit putih yang terkenal. Seorang anggota atau anggota dari keluarga itu telah bertugas di juri pemeriksaan koroner awal yang telah merekomendasikan agar George dituntut. Fix ini rasis udah jelas ya ini cuma permainan, pilih kasih, gak adil. Hanya karena George dari keluarga pemukiman kulit hitam, dia tidak diadili seperti itu Ditambah lagi ternyata pelakunya ini memang dari orang keturunan kulit putih nih yang mana keluarga dari si pelaku ini memang orang-orang hebat di situ gitu kan, kayak bagian-bagian dari kepolisian ya iyalah. Sementara George hanya kayak orang biasa di situ ya kan, kayak ibaratnya itu kayak ya udah disogok gitu kan. Meskipun kejadian ini di Amerika, tapi ini adalah kasus rasisme. Dan sampai detik ini pun kasus rasisme masih aja marak di sana. Yang mana orang berkulit hitam tuh selalu dianggap sebelah mata di sana nih
Dan menurut aku, semua berperang melawan rasisme. Perang melawan rasisme adalah perang buat kita semua. Karena pada dasarnya kita semua ini kan sama di mata Sang Pencipta nih weh. Kenapa sih orang dihakimi hanya karena warna kulitnya? Atau hal-hal apapun yang berhubungan sama ras? Siapa sih yang mau kejadian kayak gini ya kan weh? Kita nggak bisa milih lahir di dunia ini mau jadi orang apa, suku apa, kebangsaan apa. Begitu juga dengan George. Dia juga nggak bisa milih kan mau terlahir dari ras apa. Oke, bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian pikirkan tentang kasus rasisme yang saat ini sedang marak diperbincangkan hampir di seluruh dunia? Let me know, kalian boleh komen di bawah. Oke, nggak terasa kita udah di penghujung video. Aku berharapnya nggak ada lagi kedepannya kasus-kasus rasisme kayak gini. Dan aku mau minta ke kalian untuk mendoakan George agar dia tenang di sisinya. So, thank you buat kalian semua yang udah meluangkan sedikit waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir video. Maaf kalau aku ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh kalian tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku mau buat video apa, boleh kalian komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku mengupload video terbaru. Dan jelas aku mohon bantu support channel ini agar menjadi lebih berkembang lagi dengan cara gampang aja tekan tombol subscribe-nya. Thank you, bye-bye!